Penjelasan, berlainan wirid dengan berlainan keadaan. Ketahuilah kiranya bahwa orang yang berkehendak kepada perusahaan akhirat dan yang berjalan kepada jalan akhirat, maka ia tidak terlepas dari 6 keadaan, yaitu ada kalanya abid banyak ibadahnya, ada kalanya alim banyak ilmunya, ada kalanya muta'alim masih belajar, ada kalanya wali yang diserahi kekuasaan, ada kalanya pekerja dan ada kalanya berkeesaan, tenggelam dengan yang Maha Esa, tempat meminta tanpa lainnya. Yang pertama, abid, yaitu yang menjuruskan dirinya kepada ibadah. Tak ada sekali-kali kerjanya yang lain. Kalau ia meninggalkan ibadah, niscaya duduklah ia sia-sia. Maka susunan wiridnya ialah apa yang kami sebutkan dahulu. Ya, tak jauh selisih tugasnya. Dengan menghabiskan kebanyakan waktunya, ada kalanya dengan salat atau dengan pembacaan Al-Quran atau dengan tasbih. Sesungguhnya ada di antara sahabat Nabi SAW yang wiridnya dalam satu hari 12.000 kali tasbih. Ada yang wiridnya 30.000 kali. Ada yang wiridnya 300 sampai 600 rakaat dan sampai 1000 rakaat salat. Dan yang paling sedikit dinukilkan mengenai wirid mereka dari salat itu ialah 100 rakaat sehari semalam. Dan sebahagian mereka kebanyakan wiridnya adalah Al-Quran. Dan salah seorang dari mereka menghatamkan Al-Quran dalam sehari sekali. Dan diriwayatkan ada yang 2 kali dari sebahagian sahabat-sahabat itu. Sebahagian dari mereka ada yang menghabiskan sehari atau semalam untuk bertafakur mengenai suatu ayat dari Al-Quran yang diulang-ulanginya. Adalah Karas bin Wabrah bermukim di Makkah. Ia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah tiap-tiap hari 70 kali 7 kali karena 7 kali adalah sekali tawaf namanya. Dan pada tiap-tiap malam 70 kali 7 kali. Dan bersama dengan itu, ia menghatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali. Maka dihitung yang demikian itu adalah 10 farsah jauhnya. Dan bersama dengan tiap-tiap 7 kali keliling Ka'bah itu, 2 rakaat salat sunat. Maka berjumlah semuanya 280 rakaat 2 kali hatam Al-Quran dan 10 farsa tadi. Kalau Anda bertanya, manakah yang lebih utama untuk dipergunakan waktu terbanyak dari wirid-wirid itu? Maka ketahuilah bahwa membaca Al-Quran dalam salat yang disertai pemahaman adalah menghimpunkan semuanya. Tetapi kadang-kadang sulit melaksanakannya terus-menerus. Dari itu, keutamaannya berbeda dengan berbeda keadaannya seseorang. Dan tujuan dari wirid-wirid itu ialah membersihkan hati, mensucikan dan menghiaskannya dengan zikir kepada Allah Ta'ala, serta menjinakkan hati kepadanya. Maka hendaklah diperhatikan oleh murid itu akan hatinya. Apa yang dilihatnya lebih membekas pada hatinya, maka hendaklah rajin ia mengerjakannya. Apabila ia telah merasa jemu daripadanya, maka hendaklah ia berpindah kepada yang lain. Dari itu, kami memandang lebih benar bagi kebanyakan orang membagi segala amalan kebajikan yang bermacam-macam itu kepada beberapa waktu, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Dan berpindah dari satu macam ke satu macam yang lain. Karena jamu itu adalah perkara biasa menurut sifat manusia. Dalam pada itu, keadaan diri seseorang itu berbeda pula. Tetapi apabila telah dipahami akan pemahaman dan rahasia daripada wirid-wirid itu, maka hendaklah diikuti akan pengertiannya. Kalau mendengar tasbih umpamanya dan merasa berkesan dalam lubuk hatinya, maka hendaklah rajin mengulang-ulanginya selama memperoleh kesan dari tasbih itu. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Adam dan Ibrahim bin Adam mengambil dari sebahagian Abdal.
bahwa sebahagian abdal itu bangun pada suatu malam, pergi mengerjakan salat di tepi pantai. Lalu mendengar suara keras membaca tasbih dan tiada kelihatan seorang pun dari manusia. Lalu bertanya abdal tadi, "Siapa engkau? Aku mendengar suaramu dan tiada melihat bentukmu." Maka suara itu menjawab, "Aku adalah malaikat yang diserahi laut ini. Aku bertasbih akan Allah Ta'ala dengan tasbih tadi semenjak aku dijadikan." Lalu aku bertanya, kata abdal tadi, "Siapakah namamu?" Malaikat itu menjawab, "Muhalhaipal." Aku bertanya lagi, "Apakah pahalanya bagi orang yang membaca tasbih itu?" Malaikat itu menjawab, "Barang siapa membacanya 100 kali, niscaya ia tidak mati sebelum melihat tempat duduknya dalam sorga atau diperlihatkan sorga itu kepadanya." Tasbih itu yaitu membaca, "Maha suci Allah yang maha tinggi, lagi yang maha perkasa, maha suci Allah yang maha kokoh sendi-sendi ciptaannya, maha suci yang pergi dengan malam dan datang dengan siang, maha suci yang tidak disibukkan oleh suatu keadaan dari keadaan, maha suci Allah yang maha penyantun, yang melimpah-limpah nikmatnya, maha suci Allah yang dipujikan di seluruh tempat." Maka tasbih ini dan yang seumpama dengan tasbih ini, apabila didengar oleh seorang murid serta memperoleh kesan dalam jiwanya, maka hendaklah dibiasakan. Mana saja ia memperoleh hati padanya dan terbuka baginya kebajikan, maka hendaklah dilaksanakan dengan rajin. Kedua, orang alim yang bermanfaat ilmunya bagi umat manusia dengan memberi fatwa atau mengajar atau mengarang. Maka susunan wiridnya berlainan daripada wirid orang abid. Orang alim itu memerlukan kepada membaca kitab-kitab, kepada mengarang, dan kepada memberi faedah kepada orang lain. Dan sudah pasti ia memerlukan kepada waktu. Kalau mungkin ia menghabiskan segala waktunya untuk itu, maka itu adalah yang lebih utama dari apa yang dikerjakannya. Sesudah segala salat fardu dan sunat-sunat rawatibnya, salat-salat sunat, sebelum atau sesudah salat fardu, dibuktikan kepada yang demikian itu oleh segala apa yang telah kami sebutkan dahulu mengenai keutamaan mengajar dan belajar pada kitab ilmu. Bagaimanakah tidak demikian? Dalam ilmu itu ada kerajinan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ilmu itu kemanfaatan bagi manusia dan menunjukkan mereka kepada jalan akhirat. Kadang-kadang suatu masalah yang dipelajari oleh seorang pelajar dapat memperbaiki ibadah seumur hidupnya. Kalau tidak dipelajarinya, niscaya usahanya itu menjadi sia-sia belaka. Kami maksudkan dengan ilmu yang mendahului ibadah, ialah ilmu yang menyukakan manusia kepada akhirat dan menzuhudkannya dari dunia, atau ilmu yang menolong mereka kepada menjalani jalan akhirat. Apabila dipelajarinya dengan maksud memperoleh pertolongan dengan ilmu itu kepada jalan akhirat, bukan ilmu-ilmu yang menambah kesukaan kepada harta, kemegahan, dan kesukaan orang banyak. Yang lebih utama dengan ilmu itu ialah membagi-bagikan juga waktunya. Kalau dihabiskannya segala waktunya dalam menyusun ilmu yang tidak disanggupi oleh tabiat manusia, maka seyuknya ia menentukan waktu sesudah subuh sampai kepada terbit matahari dengan membaca zikir-zikir dan wirid-wirid sebagaimana telah kami sebutkan dahulu pada wirid pertama. Dan sesudah terbit matahari sampai kepada waktu duha siang hari adalah untuk memanfaatkan ilmu itu kepada orang banyak dan mengajar. Kalau ada orang yang ingin memperoleh faedah dari ilmunya itu untuk akhirat, kalau tidak ada, maka diserahkannya waktu itu kepada berfikir.
dan bertafakur mengenai apa yang sulit baginya dari ilmu-ilmu agama. Karena kebersihan hati sesudah selesai daripada zikir dan sebelum sibuk dengan kepentingan duniawi adalah amat menolong kepada pemecahan segala kesulitan. Dan dari duha siang hari sampai kepada ashar untuk mengarang dan membaca, di mana tidak ditinggalkannya kecuali pada waktu makan, bersuci, mengerjakan salat fardu dan tidur siang sekejap waktu, kalau siang itu panjang. Dan dari ashar sampai kepada kuning cahaya matahari sore menggunakan waktunya untuk mendengar apa yang dibacakan di hadapannya mengenai tafsir atau hadits atau ilmu lain yang bermanfaat. Dan dari kuning cahaya matahari sore sampai kepada terbenam matahari dengan berzikir, beristighfar dan bertasbih. Maka adalah wiridnya yang pertama sebelum terbit matahari merupakan amalan lisan. Wiridnya yang kedua merupakan amalan hati dengan berfikir sampai kepada waktu duha. Wiridnya yang ketiga sampai kepada ashar merupakan amalan yang keempat. Sesudah ashar merupakan amalan mendengar. Supaya beristirahatlah mata dan tangan. Membaca dan menulis sesudah ashar kadang-kadang mendatangkan melarat kepada mata. Dan ketika menguning cahaya matahari, ia kembali kepada berzikir dengan lisan. Maka tidaklah kosong suatu bahagian pun dari siang hari, daripada amalan dengan anggota badan, serta kehadiran hati pada semuanya. Adapun malam hari, maka pembahagian malam yang terbaik, ialah pembahagian malam dari Imam Masih Syafi'irah. Karena beliau membagi malam kepada 3 bagian, sepertiga malam untuk membaca dan menyusun ilmu, yaitu yang pertama, sepertiga malam untuk salat, yaitu yang di tengah, dan sepertiga lagi untuk tidur, yaitu yang penghabisan. Ini mudah dilaksanakan pada malam-malam musim dingin dan pada musim panas. Kadang-kadang tidak memungkinkan demikian, kecuali ia membanyakkan tidur pada siang hari. 3 inilah yang kami sukai dari susunan wirid-wirid ilmu. Ketiga, pelajar, bekerja menuntut ilmu, adalah lebih utama daripada berzikir dan mengerjakan salat-salat sunat. Caranya adalah menurut cara orang alim menyusun wiridnya. Tetapi pelajar itu bekerja memperolehkan faedah. Sedang orang alim itu bekerja memberikan faedah. Pelajar itu bekerja membuat catatan dan menghapuskan yang salah. Sedang orang alim itu bekerja menyusun karangan. Pelajar itu menyusun segala waktunya, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Segala apa yang telah kami sebutkan tentang kelebihan belajar dan ilmu dalam kitab ilmu menunjukkan bahwa yang demikian itu adalah lebih utama. Bahkan walaupun ia bukan pelajar, dalam pengertian ia mencatat dan menghasilkan untuk menjadi orang alim, tetapi dia adalah orang awam, maka kunjungannya ke majelis-majelis zikir, pengajaran dan ilmu pengetahuan adalah lebih utama daripada mengerjakan wirid-wirid yang telah kami sebutkan dahulu sesudah subuh, sesudah terbit matahari dan pada waktu-waktu lainnya. Pada hadits Abi Zarra tersebut, bahwa mengunjungi majelis zikir adalah lebih utama daripada salat 1000 rakaat, daripada berkunjung kepada 1000 tempat kematian dan berziarah kepada 1000 orang sakit. Bersabda Nabi SAW, apabila kamu melihat kebun surga, maka bermain-mainlah di dalamnya. Lalu orang menanyakan, wahai Rasulullah, manakah kebun surga itu? Nabi SAW menjawab, ialah majelis zikir. Berkata Kabalah Bara, jikalau pahala majelis alim ulama, tempat alim ulama membahas ilmu pengetahuan, terang bagi manusia, niscaya mereka berperang untuk memperolehnya. Sehingga orang-orang yang mempunyai daerah kekuasaan akan meninggalkan daerah kekuasaannya, dan orang-orang yang mempunyai kedai tempat jualan akan meninggalkan kedainya.
Berkata Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya orang yang keluar dari rumahnya dengan mempunyai dosa seperti bukit Tihamah, maka apabila ia mendengar orang alim lalu ia takut bertaubat dari segala dosanya dan ia kembali ke rumahnya tanpa berdosa lagi. Dari itu, janganlah kamu bercerai dengan majelis alim ulama. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan di atas permukaan bumi tanah yang lebih mulia dari majelis alim ulama. Berkata seorang laki-laki kepada Al-Hasan, aku mengadu kepadamu akan kesat hatiku. Al-Hasan menjawab, dekatkan hatimu itu kepada majelis zikir. Bermimpi Amar as-Zahidi bertemu dengan miskinah Atafawiyah, dan wanita ini termasuk seorang wanita yang rajin mengunjungi majelis zikir. Berkata Amar kepadanya, selamat berjumpa, wahai miskinah. Maka sahut miskinah, mudah-mudahan kemiskinan itu telah hilang dan datanglah kekayaan. Bertanya Amar, mengapa begitu? Miskinah Atafawiyah menjawab, apakah Anda bertanya tentang orang yang dibolehkan baginya sorga dengan segala kenikmatannya? Sahut Amar, dengan apakah yang demikian itu? Menjawab miskinah At-Tafawiyah, dengan menghadiri majelis zikir. Kesimpulannya, apa yang terbuka dari hati, dari ikatan mencintai dunia, dengan perkataan orang yang memberi pelajaran yang bagus kata-kata dan bersih perjalanan hidupnya adalah lebih mulia dan bermanfaat dari salat yang banyak rakaatnya, serta hati tersangkut kepada mencintai dunia. Keempat, pekerja yang memerlukan kepada usaha untuk keluarganya, maka tidaklah ia menyia-nyiakan keluarganya dan menghabiskan waktu dalam beribadah. Tetapi wiridnya pada waktu berusaha itu ialah datang ke kedai dan meneruskan usaha. Dalam pada itu, ialah tidak melupakan mengingati Allah Ta'ala dalam berusaha itu. Bahkan rajin bertasbih, berzikir dan membaca Al-Quran. Karena yang demikian itu mungkin dikumpulkan kepada pekerjaan. Dan sesungguhnya mudah dilakukan salat serta bekerja, kecuali dia itu pemimpin, maka tidak sukar melakukan wirid salat serta pekerjaannya. Kemudian, manakala telah selesai daripada fardu kifayahnya, jika ada satu orang yang mengerjakannya maka selesai urusan itu. Maka seyukyalahi kembali kepada susunan wirid-wiridnya. Dan kalau terus menerus ia berusaha dan bersedekah dengan apa yang lebih daripada keperluannya, maka itu adalah lebih utama daripada wirid-wirid yang lain yang telah kami sebutkan dahulu. Karena ibadah yang melampaui faedahnya kepada orang lain adalah lebih bermanfaat daripada ibadah yang terbatas manfaatnya kepada yang beribadah itu sendiri. Sedekah dan usaha berdasarkan niat tersebut adalah ibadahnya, yang dengan sendirinya mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala, kemudian menghasilkan faedah kepada orang lain, dan menarik kepadanya keberkatan doa orang-orang muslimin dan berganda-ganda pahalanya. Kelima, wali yang diserahi kekuasaan seperti imam, kepala pemerintahan, kadli, hakim, dan yang menerima tugas untuk memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka tegak melaksanakan keperluan dan maksud kaum muslimin bersesuaian dengan agama dan dengan tujuan ikhlas adalah lebih utama daripada wirid-wirid yang tersebut itu. Maka tugasnya menyelesaikan kepentingan orang banyak pada siang hari serta menyingkatkan ibadah kepada yang fardu saja, dan menegakkan wirid-wirid yang tersebut pada malam hari. Seperti yang diperbuat oleh Umar yang berkata, apalah tidur itu bagiku? Kalau aku tidur siang, niscaya aku menyia-nyiakan kaum muslimin. Dan kalau aku tidur malam, niscaya aku menyia-nyiakan diriku sendiri. Sesungguhnya telah Anda pahami dengan apa yang telah kami terangkan itu, bahwa didahulukan dua perkara atas ibadah badaniyah.
Pertama ilmu dan kedua kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena masing-masing dari ilmu dan berbuat baik adalah amal pada dasarnya dan ibadah yang melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain, yang melampaui faedahnya dan berkembang kegunaannya. Maka dari itu, keduanya, ilmu dan berbuat baik, didahulukan daripada yang lain. Keenam, orang yang berkeesaan, yang tenggelam dengan Yang Maha Esa, tempat meminta, yang menjadi cita-citanya hanya satu. Dia tidak mencintai selain Allah Ta'ala, tidak takut selain kepadanya, tidak mengharapkan rezeki dari yang lain, tidak memandang sesuatu, melainkan ia melihat Allah Ta'ala padanya. Orang yang meninggi kedudukannya kepada derajat ini tidak memerlukan kepada bermacam-macamnya wirid dan yang berlain-lainan. Bahkan wiridnya sesudah salat fardu adalah satu, yaitu menghadirkan hati bersama Allah Ta'ala dalam segala hal. Maka tidak mengguris di hatinya sesuatu, tidak mengetok telinganya oleh sesuatu ketokan dan tidak melintas di hadapan matanya sesuatu lintasan, kecuali ada padanya ibarat pemikiran dan tambahan. Maka tidaklah yang menggerakkan bagi mereka dan yang menetapkan, melainkan Allah Ta'ala jua. Mereka ini, segala hal awalnya, pantas menjadi sebab untuk pertambahan bagi mereka. Maka tidaklah berbeda padanya antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Merekalah orang-orang yang lari kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, mudah-mudahan kamu ingat. Sebab itu, segeralah pergi kepada Allah. S51 Zariyat ayat 49-50. Dan terlaksanalah pada mereka firman Allah Ta'ala, dan kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah. Carilah tempat perlindungan ke dalam gua, nanti Tuhan kamu akan menyebarkan kurnia-Nya kepada kamu. S18 Al-Kahfi ayat 16. Dan kepada yang tersebut itu ditunjukkan dengan firman-Nya Ta'ala, sesungguhnya aku hendak pergi kepada Tuhanku, Dia nanti akan menunjukkan jalan kepadaku. S37 Safat ayat 99. Inilah penghabisan derajat orang-orang sidik, dan tidak sampai kepadanya, melainkan sesudah menyusun wirid-wirid dan terus-menerus mengerjakannya dalam waktu yang panjang. Seyogyanya tiada tertipu orang yang menghendaki jalan Allah dengan apa yang didengarnya dari yang demikian. Lalu ia mengajak yang demikian itu untuk dirinya, dan lesu daripada mengerjakan tugas-tugas ibadahnya. Maka yang demikian itu tandanya, ialah tidak masuk ke dalam jiwanya keraguan-raguan, tidak terguris di hatinya kemaksiatan, tidak mengejutkannya oleh ancaman-ancaman huru-hara, dan tidak membimbangkan hatinya oleh tugas-tugas besar. Kedudukan tersebut kiranya dianugerahkan kepada tiap-tiap orang. Maka tertentulah di atas keseluruhannya penyusunan wirid-wirid sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Dan semua apa yang telah kami sebutkan itu adalah jalan-jalan kepada Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, katakan, masing-masing orang bekerja menurut ukuran keadaannya. Dan Tuhan kamu lebih mengetahui siapa yang paling betul jalannya. S17 Al-Isra ayat 84. Semuanya mendapat petunjuk, dan sebahagian mereka adalah lebih mendapat petunjuk dari sebahagian yang lain. Pada hadits tersebut iman itu 333 jalan. Barang siapa menjumpai Allah Ta'ala dengan pengakuan syahadat di atas suatu jalan daripadanya, niscaya ia masuk surga. Berkata sebahagian ulama, iman itu 333 bentuk pekerti, sebanyak bilangan rasul. Tiap-tiap orang mukmin itu adalah di atas suatu bentuk pekerti daripadanya. Maka dia menjalani jalan kepada Allah. Jadi manusia itu
Walaupun berlainan jalannya dalam melakukan ibadah, tetapi semuanya adalah benar. Orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan. Mana yang paling dekat? S17 Al-Isra ayat 57. Sesungguhnya mereka berlebih kurang tentang derajat dekat itu pada pokoknya. Dan yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala ialah yang lebih mengenalnya. Dan yang lebih mengenal kepadanya itu pasti ada. Dan adalah ia lebih memperhambakan diri, lebih banyak melakukan ibadah kepadanya. Barang siapa mengenalnya, niscaya tidak akan menyembah yang lain. Pokoknya, tentang wirid terhadap setiap jenis manusia itu, ialah terus-menerus al-mudawamah. Yang dimaksudkan daripadanya, ialah mengubah sifat-sifat batin. Dan secara satu-satu amal perbuatan itu sedikit bekasnya, bahkan tiada terasa bekasnya itu. Dan hanya bekas itu baru tersusun di atas kumpulan, sesudah berkali-kali dikerjakan. Maka apabila satu kali amal perbuatan tidak meninggalkan bekas yang menampak dan tidak diiringi dengan amal perbuatan kali kedua dan ketiga dalam waktu dekat, niscaya terpupuslah bekasnya amal perbuatan yang pertama itu. Contohnya adalah seperti seorang ahli fik ingin menjadi seorang ahli yang berjiwa fik. Maka dia tidak akan menjadi seorang yang berjiwa fik itu kecuali dengan banyak kali mengulang-ulanginya. Kalau ia terlalu banyak mengulang-ulanginya pada suatu malam saja, kemudian meninggalkannya sebulan atau seminggu, kemudian mengulanginya lagi dan bersangatan pada satu malam saja, niscaya itu tidak akan membekas padanya. Tetapi jikalau dibagikannya jumlah waktu tersebut kepada beberapa malam yang sambung menyambung, niscaya membekaslah padanya. Dan karena rahasia inilah bersabda Nabi SAW, amalan yang paling disukai Allah ialah yang terus-menerus walaupun sedikit. Ditanyakan Aisyah tentang amal perbuatan Rasulullah SAW, lalu beliau menjawab adalah amal perbuatannya terus-menerus berkekalan, dan adalah dia apabila mengerjakan sesuatu perbuatan maka dilaksanakannya secara tetap. Dan karena itulah bersabda Nabi SAW, barang siapa membiasakan mengerjakan sesuatu ibadah kepada Allah, lalu meninggalkannya karena malas, niscaya dia dikutuk oleh Allah. Dan inilah sebabnya maka Nabi SAW mengerjakan salat sesudah ashar karena menggantikan yang tertinggal 2 rakaat lantaran terganggu oleh utusan yang datang padanya. Kemudian sesudah itu, senantiasalah dikerjakan oleh Nabi yang 2 rakaat itu sesudah ashar, tetapi di rumahnya, tidak di masjid, supaya jangan dituruti oleh orang lain. Demikianlah diriwayatkan oleh Aisyah dari Ummi Salmah. Kalau Anda bertanya, bolehkan itu dituruti oleh orang lain? Sedang itu adalah waktu kirahiyah, waktu mahruh salat. Ketahuilah kiranya bahwa 3 arti yang telah kami sebutkan dahulu tentang makruhnya. Menjaga daripada penyerupaan dengan penyembah matahari atau sujud waktu lahir tanduk setan atau beristirahat daripada ibadah karena menjaga diri daripada kemalasan. Tidaklah terjadi pada diri Nabi SAW, maka tidaklah dibandingkan orang lain dengan Nabi SAW dalam hal demikian. Disaksikan untuk itu oleh perbuatan Nabi di rumahnya, sehingga dia tidak diikuti oleh orang lain. Bab kedua tentang sebab-sebab yang memudahkan untuk bangun malam, tentang malam-malam yang disunatkan menghidupkannya, tentang keutamaan menghidupkan malam dengan ibadah, tentang waktu di antara maghrib dan isya, dan tentang cara membagi malam. Keutamaan menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Bersabda Nabi SAW, menurut apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang terutama dari salat-salat pada silsi Allah ialah salat maghrib, di mana tidak dikuranginya pada orang musafir dan pada orang bermukim.
Dibukakannya dengan salat maghrib itu akan salat malam dan ditutupkannya dengan salat maghrib itu akan salat siang. Maka barang siapa bersalat maghrib dan bersalat 2 rakaat sesudahnya, niscaya dibangun oleh Allah baginya 2 istana dalam sorga. Berkata orang yang merawikan hadits ini, saya tidak tahu istana itu daripada emas atau perak. Dan barang siapa bersalat sesudah maghrib 4 rakaat, niscaya diampunkan dosanya 20 tahun atau dia bersabda 40 tahun. Diriwayatkan oleh Ummi Salmah dan Abu Hurairah daripada Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan salat 6 rakaat sesudah maghrib, niscaya disamakan baginya dengan ibadah setahun penuh atau seolah-olah ia mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar. Dari Sa'id bin Jubair dan dia menerima dari Sauban yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriktikaf di antara maghrib dan isya dalam masjid tempat bersalat jamaah, di mana ia tidak berkata-kata selain dengan salat atau membaca Al-Quran, niscaya berhaklah ia pada Allah untuk dibangun baginya 2 istana dalam sorga. Dan jauh perjalanan dari masing-masing kedua istana itu 100 tahun. Dan ditanamkan untuknya di antara kedua istana itu tanaman. Kalau sekiranya dikelilingi oleh penduduk dunia, niscaya termuatlah mereka semuanya. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mengerjakan salat 10 rakaat di antara maghrib dan isya, niscaya didirikan oleh Allah untuknya suatu istana dalam sorga. Lalu Umar menyahut, jadi banyaklah istana kita, wahai Rasulullah. Menjawab Nabi SAW, bagi Allah adalah lebih banyak dan lebih utama. Atau Nabi SAW mengatakan, lebih baik. Dan dari Anas bin Malik di mana ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mengerjakan salat maghrib dengan berjamaah kemudian sesudahnya, lalu mengerjakan salat 2 rakaat dan tiada berkata-kata dengan sesuatu di antara yang demikian itu tentang urusan duniawi, di mana dibacanya pada rakaat pertama surat Al-Fatihah, 10 ayat dari permulaan surat Al-Baqarah, 2 ayat dari pertengahannya, dan wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim. Inafik laki sama awaati wal arli sampai kepada akhir ayat dan kul huwallahu ahad 15 kali. Kemudian ia ruku dan sujud. Maka apabila ia telah berdiri pada rakaat kedua, maka dibacanya surat Al-Fatihah, ayat Al-Kursi dan 2 ayat sesudahnya sampai kepada firman-Nya, ulaika ashabun nar hum fiha halidun, dan 3 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Dari firman-Nya, lillahi ma'afi sama awaati wa ma'fil arli, sampai kepada akhir ayat. Dan kul huwallahu ahad 15 kali, di mana Nabi SAW menyifatkan pahalanya pada hadits itu di luar dari hinggaan. Berkata Karas bin Wabrak, dia itu sebahagian dari abdal wali Allah yang datang ganti berganti. Aku berkata kepada Nabi Kidiras, ajarilah aku akan sesuatu yang akan aku kerjakan pada tiap-tiap malam. Menjawab Nabi Kidiras, apabila engkau telah mengerjakan salat maghrib, maka bangunlah sampai kepada waktu salat isya. Mengerjakan salat tanpa berkata-kata dengan seseorang, dan hadapilah salatmu itu di mana engkau di dalamnya. Berilah salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Bacalah pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali dan kul huwallahu ahad 3 kali. Apabila engkau telah selesai dari salat itu, pulanglah ke rumahmu, dan janganlah bercakap-cakap dengan seseorang, dan bersalatlah 2 rakaat. Bacalah surat Al-Fatihah dan kul huwallahu ahad -7 kali pada tiap-tiap rakaat. Kemudian sujudlah sesudah membaca salam kepada Nabi SAW, dan bacalah istighfar meminta ampun pada Allah Ta'ala 7 kali. Dan bacalah
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala aula wala quwata illa billahil aliyil azim 7 kali. Kemudian angkatkan kepalamu dari sujud dan duduklah dengan lurus. Angkatkan kedua tanganmu dan bacakan, wahai yang hidup, wahai yang berdiri sendiri, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wahai Tuhan bagi mereka yang dahulu dan mereka yang kemudian. Wahai yang maha pengasih bagi dunia dan akhirat dan yang maha penyayang bagi keduanya. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Kemudian bangunlah, di mana engkau mengangkatkan kedua tangan dan berdoalah dengan doa tadi. Kemudian tidurlah di mana engkau kehendaki di atas rusuk kanan dengan menghadap kiblat, dan berselawatlah pada Nabi SAW dan teruslah berselawat kepadanya sehingga engkau terbawa tidur. Maka aku berkata kepada Kidiras, aku ingin engkau memberitahukan kepadaku dari siapakah engkau mendengar ini? Menjawab Kidiras, sesungguhnya aku datang kepada Muhammad SAW, di mana dia diajarkan doa ini dan diwahyukan kepadanya. Maka adalah aku di sisinya. Yang demikian itu adalah dengan kehadiranku. Lalu aku pelajari dari siapa yang mengajarkan doa itu. Kepada Muhammad SAW dikatakan bahwa doa dan salat ini bagi barang siapa yang selalu mengerjakannya dengan keyakinan yang baik dan niat yang benar, niscaya akan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW sebelum ia keluar meninggal dunia. Dan telah dikerjakan yang demikian oleh sebahagian manusia. Lalu ia bermimpi dimasukkan ke dalam sorga. Dan ia melihat dalam sorga itu nabi-nabi. Ia melihat Rasulullah SAW di dalamnya dan bercakap-cakap dengan dia dan mengajarinya. Kesimpulannya, bahwa apa yang dinukilkan tentang keutamaan menghidupkan malam dengan amalan di antara maghrib dan isya adalah banyak. Sehingga ditanyakan kepada Ubaidillah bekas budak Nabi SAW, adakah Rasulullah SAW menyuruh salat yang tidak fardu? Ubaidillah menjawab ada, yaitu di antara maghrib dan isya, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan salat di antara maghrib dan isya, maka itu adalah salat orang-orang yang bertaubat kepada Tuhan. Berkata Al-Aswad, bila aku datangi Ibnu Masutra pada waktu ini antara maghrib dan isya, maka aku melihat dia mengerjakan salat. Lalu aku tanyakan, maka ia menjawab, ya, itu adalah saat orang-orang yang lalai adalah Anasra rajin mengerjakannya dan mengatakan itu adalah salat di malam hari. Seraya mengatakan tentang salat itu telah turun firman Allah Ta'ala, mereka meninggalkan tempat tidurnya. As-Sajadah ayat 16. Berkata Ahmad bin Abil Hawari, aku bertanya kepada Abi Sulaiman Ad-Darani, aku berpuasa siang hari dan makan malam di antara maghrib dan isya. Apakah itu lebih engkau sukai atau aku berbuka siang, tidak berpuasa, dan menghidupkan malam dengan salat di antara maghrib dan isya? Abi Sulaiman Ad-Darani menjawab, kumpulkan di antara keduanya. Maka aku bertanya, kalau sukar? Beliau menjawab, berbukalah dan kerjakanlah salat di antara keduanya. Keutamaan bangun malam dengan mengerjakan salat. Adapun dari ayat, maka firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhan engkau itu mengetahui bahwa engkau berdiri mengerjakan salat kurang dari 2/3 malam, sampai akhir ayat 20-73 Al-Muzammil. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya bangun mengerjakan salat di malam hari itu lebih memperkuat jiwa dan lebih betul bacaannya. S73 ayat 6 dan firman Allah Ta'ala, mereka meninggalkan tempat tidurnya. S32 As-Sajdah ayat 16 dan firman Allah Ta'ala,
Apakah orang yang patuh menjalankan kewajibannya selama beberapa waktu pada malam hari, sampai akhir ayat 9 Az-Zumar. Dan firman Allah Ta'ala, dan mereka yang pada malam hari menyembah Tuhan, sujud dan berdiri. S25 Al-Furqan ayat 64. Dan firman Allah Ta'ala, dan usahakanlah pertolongan dengan bersifat sabar dan mengerjakan salat. S2 Al-Baqarah ayat 45. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salat tadi ialah bangun malam, di mana dengan pertolongan kesabaran untuk bermujahadah melawan hawa nafsu. Dari hadits ialah sabda Nabi SAW, diikat oleh setan di atas kuduk seseorang kamu apabila ia tidur 3 ikatan. Dan setan itu memukul tempat tiap-tiap ikatan tadi padamu sepanjang malam, lalu tertidurlah kamu. Kalau terbangun dan berzikir kepada Allah Ta'ala, niscaya terbukalah suatu ikatan. Kalau berwudu, niscaya terbukalah suatu ikatan. Dan kalau mengerjakan salat, niscaya terbukalah suatu ikatan. Kalau berwudu, niscaya terbukalah suatu ikatan. Dan kalau mengerjakan salat, niscaya terbukalah suatu ikatan. Sehingga ia menjadi rajin dan baik jiwanya. Kalau tidak yang demikian, niscaya menjadi keji jiwanya dan malas. Dan pada suatu hadits tersebut sesungguhnya diterangkan kepada Nabi Saud tentang seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Lalu Nabi SAW menjawab, itulah orang yang telah dikencingi setan pada telinganya. Dan pada suatu hadits tersebut bahwa setan itu mempunyai semacam obat yang dituangkan ke dalam hidung, sauk, dan semacam benda yang diambil dengan sendok lauk, serta semacam obat yang dituangkan ke dalam mata atau luka zarur. Maka apabila setan itu menuangkan hidung kepada seorang hamba, niscaya buruklah kelakuannya. Dan apabila setan itu meletakkan sendok pada seorang hamba, niscaya lancarlah lidahnya dengan kejahatan. Dan apabila setan itu menghamburkan obat yang dituangkan ke dalam mata, niscaya tertidurlah hamba itu sepanjang malam sampai datang waktu subuh.